Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Mukhlis Hanafi, Abdul Ghafur Maimun, Gus Bahak, Profesor Dr. Rosihan, Ibu Dr. Dora Amalia, dan semua pemirsa yang saya hormati. Saya akan mengawali, saya menggunakan PowerPoint. Saya akan mengawali dari pengertian terjemah, yaitu bahwa terjemah adalah penafsiran dan peredaksian kembali teks sumber, teks sasaran terlepas tingkat kesepadan apa. Dan ini terkait dengan yang disampaikan Pak Mukhlis Hanafi, bahwa beliau juga menyampaikan Al-Quran dan terjemahannya pada dasarnya adalah upaya upaya penerjemahan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang tentu tidak sepenuhnya menjelaskan maksud kandungan. Tetapi terjemah Al-Quran hanyalah sebuah hasil pemahaman penerjemah dengan segala keterbatasannya dan kesan yang ditangkapnya. Jadi intinya bahwa memang harus diakui terjemah apapun, termasuk terjemah Kemenak ini bukan Al-Quran, dan itu berkali-kali disampaikan Pak Mukhlis Hanafi, lalu Profesor Dr. Rosihan dan Gus Ghafur, bahwa Al-Quran terjemah antarnya di prinsip yang keempat, sedapat mungkin konsisten dalam, ini ada gangguan. Maaf Pak Yai, mungkin mikrofonnya kurang jelas ya. Oke. Kalau begini jelas? Jelas. Halo? Gih, jelas. Oke. Sedapat mungkin ya, jadi di prinsip keempat di dalam pengantar, sedapat mungkin konsisten dalam menerjemahkan huruf dengan tetap memperhatikan konteks penyebutannya. Bentuk verba aktif dan pasif sedapat mungkin dipertahankan sejauh tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca. Jika kalimat dalam teks sumber terlalu panjang, teks terjemahan dapat dipecah ke dalam beberapa kalimat sejauh hal tersebut tidak mengurangi maknanya. Di sini, dan ini hasil penelusuran saya, yang pertama, kok suaranya nggak bisa ini ya? Jelas. Jelas Pak Yai, monggo. Oh jelas, oke. Perbedaan penerjemahan kata yang sama karena perbedaan konteks. Jadi di dalam terjemahan Kemenak itu ada beberapa perbedaan penerjemahan kata yang sama, tapi alasannya berbeda-beda. Yang pertama karena perbedaan konteks, yang kedua karena perbedaan penerjemah. Ya, ini yang saya pahami, maka beberapa orang mungkin menerjemahkan secara berbeda pada kata yang sama. Dan itu disebabkan dengan pilihan tafsir oleh masing-masing terjemah
atau perbedaan diksi pilihan kata. Yang ketiga, perbedaan penerjemahan kata yang sama karena inkonsistensi. Yang keempat, perbedaan penerjemahan kata yang sama karena salah ketik. Yang kelima, perbedaan penerjemahan kata karena perbedaan teknik. Ini contoh untuk yang perbedaan karena konteks. Di dalam penerjemahan kata Ar-Rahman, satu-satunya diterjemahkan sebagai proper noun itu Ar-Rahman, yaitu Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Selebihnya tidak ada yang diartikan sebagai proper noun atau isim alam. Kemudian ini penjelasannya, Ar-Rahman diterjemahkan sebagai proper noun. Ayat ini, kalau di dalam ayat ini, Ar-Rahman disejajarkan dengan kata Allah sebagai proper noun melalui huruf ataf wawu. Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Jadi Ar-Rahman sejajar dengan Allah, karena Allah itu isim alam, maka Ar-Rahman logikanya isim alam. Karena itu di dalam Ar-Rahman tidak diterjemahkan sebagai pengasih, tapi diterjemahkan sebagai Ar-Rahman, sebagai adjektif. Ini contoh yang kedua. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi. Kalau artinya maka janganlah engkau menerimanya. Ya. Janganlah engkau menerimanya. Di sisi lain ada kata yang sama tetapi diterjemahkan liqa min liqa'i rabbihim, diterjemahkan dengan pertemuan. Jadi sama-sama liqa, yang satu diterjemahkan menerima, yang satu diterjemahkan pertemuan. Kata liqa dalam Sajdah 23 diterjemahkan menemui, sedangkan dalam Fusilat bukan menemu ya. Sebenarnya ini saya nggak bisa baca, ini gimana caranya ini? Kedengarannya. Oke, saya tutup aja. Sedang di Sajdah 23 diterjemahkan dengan menerima, di Fusilat diterjemahkan dengan pertemuan. Perbedaan ini disebabkan penerjemah memilih tafsir yang mengembalikan dhamir liqa'ih kepada kitab. Karena ada juga ulama yang mengatakan min liqa'ih bukan kepada kitab, tapi kepada Nabi Musa. Maksudnya jangan ragu untuk bertemu dengan Nabi Musa adalah ketemu ketika Isra Mi'raj. Nah, ketika liqa'ih itu dikembalikan ke kitab, penerjemahan yang tepat untuk kata liqa tentunya adalah menerima dan bukan menemui. Karena kalau kitab kan bukan ditemui tapi diterima. Selanjutnya, perbedaan penerjemahan kata yang sama karena perbedaan pilihan tafsir. Ini kasus syakun yang berhubungan atau yang berhubungan dengan kata murib. Di ayat Hud 62 diterjemahkan keraguan yang menggelisahkan. Itu syakun murib. Lalu di Fusilat 54 diterjemahkan keraguan yang mendalam. Keraguan yang menggelisahkan itu mengikuti tafsir yang mengatakan bahwa murib artinya muqi'un lirribah wa hiya khalaqun nafsi, artinya kegelisahan. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat muribun ay muqi'un lirraibi wa huwa ta'kidun lisyak, artinya penerjemahan yang kedua itu mengikuti pendapat yang mengatakan muribun artinya muqi'un lirraibi. Yang pertama mengikuti madhab muribun ay muqi'un lirribah yang artinya khalaqun nafsi. Sehingga perbedaan terjemahan dua ayat di atas merupakan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pilihan tafsir. Selanjutnya perbedaan penerjemahan karena perbedaan diksi. Nah, ini yang terjadi banyak. Misalnya Rahman
itu ada 72 kata. Ar-Rahman sebagian diterjemahkan pengasih, dan sebagian lainnya hanya ada 2, itu diterjemahkan dengan pemurah. Dalam konteks yang tidak mempengaruhi perbedaan, menurut saya setidaknya. Kenapa yang satu diterjemahkan pengasih, kenapa yang satu diterjemahkan pemurah? Saya menduga karena ini 2 penerjemah yang berbeda di dalam tim Kemenak. Kemudian ada juga Ra'uf. Sebagian diterjemahkan dengan pengasih, sebagian lain diterjemahkan dengan penyantun. Kemudian ini yang banyak, ketika inna diikuti lam taukid, sebagian diterjemahkan dengan sesungguhnya, sebagian lain diterjemahkan dengan sesungguhnya, lalu diikuti dengan benar-benar. Misalnya, innallaha lara'ufur rahim, misalnya, sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih dan maha penyayang. Yang disampaikan Pak Mukhlis Hanafi tadi juga sama, yaitu penerjemahan kana yakunu. Sebagian itu memang tampak yang saya temukan, misalnya saya tidak melihat perbedaan penerjemahan antara innallaha ghafurur rahim dengan innallaha kana ghafurur rahim. Keduanya diterjemahkan sama. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Meskipun yang satu ada kana. Lalu perbedaan penerjemahan kata yang sekali lagi ini menduga. Misalnya begini, di Maryam 44 diterjemahkan sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang maha pengampun. Kata Tuhan tidak ada di dalam kurung. Lalu di ayat 45 ini urutan persis. Di ayat 45 Tuhan dikurung. Ya, Tuhan yang maha pemurah tetapi Tuhannya berada di dalam kurung. Ini menurut saya atau menurut dugaan saya ini karena inkonsistensi dari penerjemah yang sama, bukan 2 penerjemah yang berbeda. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian perbedaan salah ketik. Perbedaan jenis ini terjadi dalam penerjemahan kata Ar-Rahman pada Zukhruf 45. Jadi diterjemahkan begini, apakah kami menjadikan Allah yang maha pengasih? Seluruh yang saya temui di dalam penerjemahan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ra'uf, Ghafur, semuanya yang itu dengan huruf besar. Tetapi satu-satu yang saya temui dengan huruf kecil, ya hanya ini. Yaitu saya menduga ini kemungkinan salah ketik. Gitu aja. Jadi huruf Y itu ditulis kecil ya, tapi yang lain ditulis huruf Y kapital. Kemudian menurut saya ini karena kesalahan teknis. Ada 2 kata khalifah. Dalam Al-Baqarah 30, kata tersebut diterjemahkan dengan khalifah, kemudian diikuti penjelasan dalam footnote. Dan di dalam footnote ditulis, khalifah itu bisa bermakna penguasa, pengganti, dan seterusnya. Banyak disebutkan. Lalu dalam surat yang Shad 26, kata tersebut diterjemahkan dengan khalifah, diikuti penjelasan di dalam kurung, langsung ditunjuk penguasa. Jadi perbedaannya, kalau yang pertama tadi menggunakan footnote, yang kedua menggunakan kurung. Perbedaan yang kedua, kalau tadi khalifah di dalam footnote penjelasannya itu dikasih makna yang luas, kalau di dalam surat Shad hanya dikasih satu pilihan, yaitu penguasa. Perbedaan yang kedua bisa saya pahami karena konteksnya adalah Nabi Daud diangkat sebagai khalifah dan itu memang lebih tepat diartikan sebagai penguasa. Tetapi pilihan kurung dan footnote itu menurut saya lebih karena perbedaan teknik penerjemah dan itu juga kemungkinan 2 penerjemah yang berbeda. Jadi begini, ketika kita berbicara terjemahan Al-Quran sebagai ini, kita tidak melihatnya sebagai karya bunga rampai. Karena itu perbedaan penerjemahan yang ada di Kemenak ini tetap akan dilihat sebagai inkonsistensi. Namun demikian, inkonsistensi yang terjadi tidak sampai menimbulkan
kesalahpahaman. Nah, saya mengatakan inkonsistensi untuk yang berikutnya ini. Yang dimaksud inkonsistensi adalah penerjemahan berbeda terhadap dua kata yang sama yang tidak disebabkan oleh perbedaan konteks. Terlepas apakah perbedaan tersebut dalam bahasa sasaran merupakan perbedaan kata, bukan makna, atau perbedaan kata sekaligus juga perbedaan makna. Ini beberapa temuan, saya ringkas-ringkas saja. 57 kata Rahman diterjemahkan secara tidak konsisten. Ar-Rahman bisa dipahami karena dia berbeda karena tuntutan konteks, lalu selebihnya 54 kali diterjemahkan Maha Pengasih dan 2 kali diterjemahkan Maha Pemurah. Kemudian makna Rahman, makna tersiratnya itu ini yang agak lumayan banyak variannya. Ada yang menambahkan kata Allah dalam kurung sebanyak 22 kali, menambahkan kata Allah tanpa kurung sebanyak 4 kali, menambahkan kata Tuhan di dalam kurung sebanyak 1 kali, menambahkan kata Tuhan tanpa kurung sebanyak 17 kali. Lalu ada juga yang diterjemahkan bukan Allah Tuhan tapi zat sebanyak 2 kali, dan ada yang tidak ditambahkan apa-apa. Tidak ada Allahnya, tidak ada Tuhannya, tidak ada zatnya sebanyak 10 kali. Jadi hanya yang Maha Pengasih. Kalau yang atas Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha, Tuhan yang Maha Pengasih, zat yang Maha Pengasih. Jadi perbedaan variannya cukup banyak. Kemudian 112 kata Rahim diterjemahkan secara konsisten dengan Maha Penyayang. 6 kata Rahman yang tergabung dengan Rahim secara konsisten diterjemahkan dengan kata Maha Pengasih. 1 diantaranya ditambahkan kata Tuhan sebagai konsekuensi konteks. Kemudian 13 kata Aziz yang tergabung dengan Rahim, jadi Azizur Rahim atau Azizar Rahim, diterjemahkan secara konsisten dengan Maha Perkasa, tanpa spasi. 2 diantaranya ditambahkan kata Allah secara konsisten sebagai konsekuensi konteks. 112 kata Rahim diterjemahkan dengan Maha Penyayang. Nah, ini oke. 22 kata Ghafur yang tergabung dengan Rahim diterjemahkan secara konsisten dengan Maha Pengampun. Termasuk susunan yang terbalik, kalau biasanya Ghafur Rahim, ada satu yang Ar-Rahimul Ghafur, Al-Ghafur juga diterjemahkan Maha Pengampun. 11 kata Ra'uf yang tergabung dengan Rahim, Ra'ufur Rahim, Ra'ufar Rahimah, diterjemahkan secara tidak konsisten dengan variasi, Maha Pengasih 4 kali, Maha Penyantun 5 kali, 1 diantaranya tanpa Maha karena diatribusikan kepada Nabi. Kemudian 2 kata Ra'uf yang berdiri sendiri, tidak tergabung dengan Rahim, diterjemahkan secara tidak konsisten dengan variasi, 1 kali diterjemahkan Penyantun, 1 kali diterjemahkan Pengasih. 9 kata Tawwab yang tergabung dengan Rahim diterjemahkan dan dengan Maha Penerima Tobat. 1 kata Tawwab yang tergabung dengan Hakim, Tawwabun Hakim, juga tidak konsisten dengan Maha Penerima Taubat. Yang berdiri sendiri juga diterjemahkan secara konsisten dengan Maha Penerima Taubat. Nah, ini ada persoalan memang, tadi sudah disampaikan bahwa tidak mungkin teks di dalam bahasa sasaran sepadan penuh dengan teks di dalam bahasa sumber. Jadi kalau di dalam tafsir-tafsir, Rahman itu berbeda dengan Rahim. Rahman memiliki makna mubalaghah dibanding Rahim. Rahman itu pengasih untuk semua makhluknya di dunia dan akhirat. Lalu Rahim pengasih untuk mukminin saja. Kedua kata ini sulit diterjemahkan dengan kesepadanan penuh. Dan pilihannya yang saya lihat yang dominan, Rahim diterjemahkan penyayang, Rahman diterjemahkan pengasih. Mungkin nanti itu yang bagian bahasa Indonesia, Bu Dora bisa, apa sih bedanya pemurah dengan pengasih, gitu misalnya, atau penyantun dengan pengasih. Rahimun diterjemahkan
dengan penyayang, tapi kata ini tidak sepenuhnya mewakili kata rohim. Kalau misalnya kita lakukan analisis komponen antara bahasa sasaran dengan bahasa sumber, tentu ada kata yang hilang. Rahman diterjemahkan dengan kata pengasih atau pemurah. Dua kata ini pun tidak dapat mewakili sepenuhnya kata rahmat. Lalu Ra'uf. Ra'uf memiliki makna kuat dan lebih khusus dibanding Rahim. Ra'uf kasih sayang tidak disertai kesulitan, artinya tidak disertai kesulitan itu ya semuanya enak isinya gitu ya. Tapi kalau Rahim kasih sayang disertai kesulitan, enak tapi harus berarti ke hulu. Kemudian kedua kata ini juga sulit diterjemahkan dengan kesepadanan penuh. Rohim diterjemahkan Ra'uf diterjemahkan dengan kata pengasih atau penyantun. Dua kata ini pun tidak dapat mewakili sepenuhnya kata Ra'uf. Ini hanya angan-angan saya. Mungkin akan baik misalnya kita tentukan kata yang konsisten untuk Rahman apa, Ra'uf apa, Rohim apa, dan itu dilakukan terus-menerus, sehingga ketika orang baca itu kalau Rahman identik dengan misalnya pengasih, kalau Ra'uf identik dengan pemurah, lalu Rohim identik dengan penyayang. Sehingga ketika kita mendengar penyayang, itu orang ingatnya Rohim. Jadi ini memang perlu waktu yang lama supaya orang mengenal dan mengidentikan terjemahan tertentu dengan kata tertentu. Sebenarnya ada juga di dalam kasus ini misalnya telah dijadikan bahasa Indonesia ya, seperti kufur, lalu gaib ya, dan Kemenak menerjemahkan secara konsisten seluruh kata al-ghaib diterjemahkan dengan kata gaib. Kemudian makna tersirat al ya, ini seluruh kata al-ghaib ini tadi yang saya sampaikan diterjemahkan secara konsisten dengan yang gaib. Lalu as-syahadah ini diterjemahkan dengan yang nyata, 6, 1 diterjemahkan dengan yang tampak. Makna tersirat al, ada yang mengatakan semua yang tampak atau yang nyata, yang gaib. Ada yang diterjemahkan dengan segala yang gaib dan yang tampak. Dan ada yang 3 diantaranya tanpa tambahan segala ataupun semua langsung. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. 18 kata raibun diterjemahkan secara inkonsisten. 14 diantaranya diterjemahkan sebagai kata benda, keraguan. Lalu 2 diterjemahkan dengan kata kerja pasif, ragukan. Kemudian 1 diterjemahkan kata kerja aktif, meragukan. 1 diterjemahkan sebagai kecelakaan. 1 yang terakhir itu bisa dipahami perbedaan pemaknaan atau penerjemahan karena perbedaan konteks. Tapi 3 yang selebihnya ini memang perbedaan penafsir, bukan karena perbedaan konteks atau perbedaan penerjemah. Lalu untuk menghubungkan kata raibun dengan objeknya, ada yang digunakan misalnya keberadaannya. Jadi misalnya la raiba fih, tidak diragukan lagi keberadaannya. Lalu ada yang menggunakan kata lagi gitu misalnya. Kemudian terhubung langsung artinya misalnya tidak meragukan hari kebangkitan tanpa preposisi. Lalu 4 dihubungkan dengan di dalamnya, 5 dihubungkan dengan kata padanya. 4 dihubungkan dengan kata tentang, jadi diterjemahkan tidak ada keraguan tentang. 15 kata sakun diterjemahkan secara inkonsisten. 2 diantaranya diterjemahkan dengan kata sifat, yaitu ragu-ragu. 10 diterjemahkan dengan kata benda, keraguan. 2 diterjemahkan keraguan-raguan, juga kata benda. 1 dalam Fussilat diterjemahkan sebagai kebimbangan. Ini yang agak nyeleneh sendiri, diterjemahkan kebimbangan. Kemudian hubungkan dengan objeknya, kata sakun dihubungkan dengan
tidak diperlukan penghubung karena 2 tanpa objek. Lalu 5 dihubungkan dengan kata tentang. Jadi tiada keraguan tentang, tidak ada keraguan tentangnya. Tidak ada keraguan terhadapnya, tidak ada keraguan menyangkut. Nah, gitu. Lalu baru objek. Kemudian 5 kata meriah diterjemahkan secara inkonsisten. Misalnya diterjemahkan, 1 diterjemahkan sebagai kata sifat yaitu ragu. 2 diterjemahkan kata sifat, ragu-ragu. 2 diterjemahkan sebagai kata benda, keraguan. Ya memang agak rumit gitu ya, karena perbedaan penerjemah tadi. Lalu untuk menghubungkan objeknya, dihubungkan dengan 1 tanpa preposisi, yang kedua dihubungkan dengan tentang, keraguan tentang, 1 dihubungkan dengan terhadap, keraguan terhadap, 1 dihubungkan dengan kata mengenai, keraguan mengenai. 5 gabungan kata diantaranya diterjemahkan dengan keraguan yang menggelisahkan. Tadi sudah saya bahas di awal sebagai contoh perbedaan karena perbedaan pilihan tafsir. 2 diterjemahkan keraguan yang mendalam, berbeda, kebimbangan dan keraguan. Saya kira akhir ini tampak tidak atau lebih jauh ya, tidak terlalu mewakili dengan teks sumber. Karena syakun muribun itu sebagai sifat, lalu kebimbangan dan keraguan seperti ataf gitu ya. Meskipun kalau kita bisa memahami, kalau kita lihat kebimbangan dan keraguan itu hampir sama dengan keraguan yang mendalam, karena keraguan yang kedua seperti takkid terhadap kata kebimbangan yang pertama. Nah, kata raibun, syakun dan meriah ini kan masdar. Karena itu saya cenderung lebih tepat jika ketiganya diterjemahkan sebagai kata benda, yaitu keraguan. Misalnya tidak ragu-ragu atau ragu, karena itu adjektif paling mendekati dengan bahasa sumber adalah sebagai kata benda, yaitu keraguan. Mohon maaf Lalu, Pak Kiai Najib. Mohon maaf Pak Kiai Najib. Oke, saya kira cukup. Iya. Yeah. Sekalian nanti ya, terima kasih. Dikirimkan ke kami ya untuk bahan masukan-masukan. Baik.